Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tugas besar basis data kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Kos atau Kos Nyaman. Jadi, sistem ini kami buat karena kita tahu sendiri, mencari dan mengelola kos itu nggak semudah kelihatannya. Apalagi kalau data masih dicatat manual. Nah, lewat sistem ini kami mencoba membantu buat proses pengelolaan kos jadi lebih praktis dan rapi. Mulai dari fasilitas kamar, penyewa, sampai pembayaran dan lain-lain. Boleh di next slide-nya? Baik, ini untuk anggota kelompoknya ada 5 orang. Yang pertama, Kela Salsabila dengan NIM 1204230061. Yang kedua ada Azra Belva Juventia dengan NIM 1204230083. Yang ketiga ada Sabrina Salsabila dengan NIM 1204230060. Lalu yang keempat ada saya sendiri, Pasha Rizky Anastasya Putri dengan NIM 1204230006. Lalu yang terakhir ada Aulia Ainur Rahma dengan NIM 1204230068. Boleh di next slide-nya. Nah, baik, materi presentasi kali ini yang pertama ada IRD Chain dan IRD MySQL Workbench. Lalu yang kedua ada Relational Model, yang ketiga Data Definition Language atau dapat disingkat DDL dan Data Manipulation Language atau dapat disingkat DML. Lalu yang keempat ada Stored Procedure, yang kelima ada Trigger, yang terakhir ada Data Control Language. Next. Nah, untuk latar belakang di sini, kos merupakan hunian sementara yang banyak dibutuhkan oleh mahasiswa, pekerja, dan pendatang dari luar kota. Namun, banyak pemilik kos masih mengelola data penyewa, kamar, pembayaran, dan fasilitas secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan keterlambat proses. Di sisi lain, calon penyewa juga menginginkan proses reservasi yang cepat dan praktis secara daring. Untuk menjawab kebutuhan tersebut dibutuhkan sistem informasi berbasis basis data yang dapat membantu mengelola kos secara efisien, akurat, dan terintegrasi. Next. Tujuan dan manfaat. Nah, di sini tujuannya membuat sistem terintegrasi untuk mengelola data penyewa, kamar, pembayaran, reservasi, dan fasilitas. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan kos dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Manfaatnya bagi pemilik kos adalah mempermudah pengelolaan dan pemantauan data penyewa serta status kamar. Yang kedua, menyediakan laporan pembayaran dan informasi kamar secara otomatis dan real time. Nah, untuk bagi calon penyewa, yang pertama, manfaatnya memudahkan dalam melihat informasi kamar dan fasilitas yang tersedia. Yang kedua, dapat melakukan reservasi kamar secara online dengan lebih cepat dan praktis. Next. Nah, di sini ERD versi chain-nya ada 8 entitas kuat, yaitu penyewa, pemilik kos, kamar, kos pembayaran, reservasi, fasilitas, dan tagihan. Ada 2 entitas lemah, yaitu data pembayaran sama detail pembayaran dan detail fasilitas. Ada 7 relasi, yaitu penyewa, reservasi, ada 7 relasi, penyewa, reservasi kamar, kos pemilik, kos kamar, pembayaran penyewa, pembayaran detail pembayaran, fasilitas kamar. Ada 2 atribut turunan, yaitu total tagihan dan total pembayaran. Next. Baik, di sini ada IRD MySQL Workbench. Ini adalah tampilan output dari sistem manajemen kos setelah kita input semua kode SQL secara manual. IRD ini dihasilkan lewat aplikasi MySQL Workbench, tapi bisa juga dibuat langsung dari fitur designer yang ada di web PHP MyAdmin. Dari sini, kita bisa melihat relasi antar tabel seperti kamar, penyewa, pembayaran, dan lain-lainnya yang saling terhubung membentuk sistem manajemen kos secara keseluruhan. Boleh di next? Nah, kalau yang ini, relational model kurang lebih
dengan di MySQL Workbench yang tadi, tapi dibuat secara manual yang ini menggunakan Draw.io. Nah, yang ngebedain tuh di sini kita bisa melihat struktur tabel dan hubungan antara entitas dengan tampilan yang lebih clean dan custom sesuai kebutuhan desain kita. Next. Lalu selanjutnya ada Data Definition Language atau DDL. Di sini adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database, seperti membuat, mengubah, atau menghapus tabel dan juga skema. Fungsi utamanya yaitu membuat tabel, kolom, database, dan indeks, kemudian mengubah struktur tabel, misalnya menambah kolom, dan menghapus tabel atau database. Nah, di sini contohnya kita tinggal memasukkan kode ini pada bagian SQL untuk create tabel dan mengulanginya beberapa kali sesuai dengan tabel yang mau kita create. Contohnya kita memasukkan kode create tabel, kemudian nama ID-nya yaitu kelompok 6 underscore penyewa, kemudian memasukkan ID penyewa, integernya primary key, kemudian nama varchar-nya 100, nomor HP varchar-nya 15, dan email varchar 100. Kemudian berulang seperti itu juga. Lanjut. Kemudian ini untuk hasilnya ketika database-nya diklik, di database Kos Nyaman diklik, dia akan memunculkan hasil seperti ini, hasil tabel-tabel yang sudah berhasil kita create. Selanjutnya. Lalu yang kedua ada Data Manipulation Language. DML ini digunakan untuk memanipulasi, yaitu seperti mengisi, mengubah, atau mengambil data di dalam tabel. Jadi bukan struktur, tapi isi datanya. Fungsi utamanya DML itu menambahkan data baru, mengubah data, menghapus data, dan juga mengambil data query. Lanjut. Nah, ini untuk hasilnya ketika kita sudah create, lalu berhasil, dia akan memunculkan notifikasi bahwa insert into-nya ini berhasil. Kemudian hasilnya nanti misalnya kita mengklik di bagian ID penyewa, dia akan data-data yang dimasukkan di bagian SQL untuk insert info-nya itu dia akan muncul otomatis ketika kita mengklik ID penyewanya. Jadi jika berhasil dia akan muncul notifikasi seperti ini yang hijau-hijau itu, lalu akan muncul tampilan seperti ini saat kita mengklik tabel sesuai ID yang kita inginkan. Lanjut. Jadi untuk gambar di atas adalah tangkapan dari PHP MyAdmin, yaitu mengelola database MySQL yang fokus utamanya pada gambar ini yaitu pada store prosedur yang dibuat dalam database yang bernama Kos Nyaman. Kemudian jika kita perhatikan pada kolom kiri, terdapat database yang bernama Kos Nyaman dan terdapat tabel seperti 16 underscore kamar, 16 underscore kos, dan 16 underscore pemilik. Kemudian penjelasannya pada delimiter dengan simbol perintah dari titik koma menjadi garis miring 2 agar bisa menggunakan titik koma di dalam prosedur, yaitu drop prosedur if exist. Jika prosedur bernama get kamar tersedia by cost sudah ada sebelumnya, maka dihapus dulu. Kemudian create prosedur, membuat prosedur baru bernama get kamar tersedia by cost. Kemudian tujuan dari store prosedur ini yaitu untuk menampilkan semua kamar yang tersedia berdasarkan ID kos tertentu beserta informasi nama kos dan alamatnya. Next. Nah, kemudian ini adalah hasil eksekusi beberapa store prosedur di PHP MyAdmin dalam database bernama Kos Nyaman. Di gambar ini bisa dilihat bahwa kita sedang membuat dan menjalankan dua prosedur yang berbeda, yang masing-masing akan menampilkan data tertentu dari tabel-tabel dalam database kos-kosan sebelumnya. Next. Kemudian pada gambar yang ini yaitu cara menggunakan storage prosedur yang sudah dibahas sebelumnya dalam database MySQL menggunakan PHP MyAdmin. Di sini terdapat judul yaitu cara mengetahui hasil implementasi storage prosedur untuk contoh.
Maksudnya adalah yaitu untuk melihat hasil dari prosedur yang tersimpan pada stored prosedur dengan menggunakan parameter ID cost tertentu. Dalam contohnya yaitu 201. Next. Pada hasil ini yaitu hasil output dari pemanggilan store prosedur yaitu get command tersedia by cost 201 pada database cost nyaman. Ini menandakan bahwa prosedur sudah berjalan dengan benar. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait trigger yang dimana trigger ini digunakan untuk memperbarui data secara otomatis saat ada perubahan pada tabel tersebut. Di sini di SQL-nya yaitu pertama ada delimiter, yaitu fungsi dari delimiter itu untuk mengubah agar MySQL ini bisa membedakan antara akhir perintah biasa dan juga akhir dari blok trigger. Kemudian yang kedua ada drop trigger if exist. Di sini itu untuk menghapus trigger after reserve si disetujui jika sebelumnya sudah pernah dibuat. Ini untuk mencegah error saat membuat ulang pada trigger. Kemudian ada create trigger, ini untuk membuat trigger baru bernama after reservasi disetujui. Kemudian ada after update on kelompok 6 underscore reservasi. Di sini trigger ini dijalankan setelah ada perubahan data atau update pada tabel kelompok 6 underscore reservasi. Kemudian for each row, trigger for each row ini dijalankan untuk setiap baris yang diperbarui. Kemudian if new status disetujui and old status disetujui, itu untuk mengecek apakah status baru tersebut status sebelumnya bukan disetujui. Kemudian ada update kelompok 6 underscore kamar, itu jika kondisi di atas itu terpenuhi, maka status kamar yang terkait akan diubah menjadi terisi. Ini untuk hasilnya, yaitu untuk after detail pembayaran ini untuk after detail pembayaran change ini tabelnya yaitu kelompok 6 underscore detail underscore pembayaran, kemudian waktu after kejadian insert yang dimana fungsinya itu untuk menjalankan aksi otomatis secara data yang baru dimasukkan ke tabel tersebut itu mungkin nanti akan terupdate di status pembayaran atau lognya. Kemudian untuk after detail pembayaran delete ini itu untuk menjalankan setelah data dihapus dari tabel. Kemudian after detail pembayaran update itu untuk menjalankan setelah data pembayaran tersebut diperbarui. Misalnya mengubah status pembayaran atau menghitung ulang total dari hasil dari cost-nya sendiri. Kemudian after reservasi disetujui ini untuk menjalankan setelah status reservasi diubah menjadi disetujui. Kemudian ada after reservasi ditolak. Ini untuk menjalankan setelah status reservasi diubah menjadi ditolak. Di sini kemudian ada cara menguji trigger untuk after reservasi disetujui dan after reservasi ditolak. Nah, di sini perintah dari update kelompok 6 underscore reservasi yang disetujui ini jika trigger after reservasi disetujui ini aktif, maka trigger akan otomatis menjalankan perintah seperti yang ada di perintah SQL tersebut. Sama seperti yang bawahnya, yang kayak ditolak. Kemudian ini adalah hasil dari pengujian trigger di tabel kelompok 6 underscore reservasi. Di sini ada ID reservasinya, kemudian ada ID penyewa, ID kamar, dan juga tanggal reservasi, dan juga statusnya disetujui atau ditolak, dan juga ada yang dipending. Kemudian data control language
Di sini ini untuk mengatur hak akses pengguna terhadap database atau aplikasi tersebut. Kayak grant of privilege on cost nyaman to admin cost. Ini artinya perintah tersebut itu hak akses untuk pengguna dari file konfigurasi ke dalam memori server MySQL, yang dimana grant ini akan menjalankan perubahan. Nah, ini untuk hasilnya. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai sistem informasi manajemen cost atau cost nyaman, mulai dari perancangan IRD, relational model, hingga implementasinya query-nya. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.